Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semua masih tetap dalam keadaan sehat ya, agar bisa mengikuti pembelajaran ekonomi hari ini. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi minggu lalu. Jika minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai pembuatan jurnal pembelian, untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai pembuatan jurnal pengeluaran kas. Ini masih bagian dari jurnal khusus ya, yang kedua. Nah, apa itu jurnal pengeluaran kas? Jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang tunai. Jadi, berbeda dengan jurnal pembelian yang kita pelajari minggu lalu, jurnal tersebut digunakan khusus untuk mencatat pembelian secara kredit. Nah, di sini untuk pembelian secara tunai, nantinya kita akan buatkan jurnal pengeluaran kas. Bagaimana bentuk jurnalnya? Di sini sudah ada, hampir sama seperti bentuk jurnal yang kemarin. Pertama ada kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref, kemudian ada kolom debit dan juga kolom kredit. Nah, di kolom debit di sini dibagi lagi menjadi beberapa kolom. Yang pertama ada kolom hutang dagang. Kolom hutang dagang ini akan kalian isi dengan transaksi pengeluaran kas yang berkaitan dengan pembayaran hutang pembelian barang dagangan. Jadi, jika kalian membeli barang secara kredit sebelumnya yang kalian catat di jurnal pembelian, saat kalian membayarnya nanti, transaksi tersebut kalian catat di jurnal pengeluaran kas pada kolom hutang dagang. Pembayaran pembelian barang dagangan itu kalian catat pada kolom hutang dagang. Ingat, hanya khusus untuk pembelian barang dagangan. Selanjutnya ada kolom pembelian. Nah, di kolom pembelian ini kalian isikan dengan transaksi pembelian barang dagangan secara tunai. Ingat, secara tunai, karena ini jurnal pengeluaran kas, bukan lagi pembelian yang secara kredit. Jadi, di kolom pembelian kalian isi dengan transaksi pembelian barang dagangan secara tunai. Kemudian, jika ada pembelian di luar dari pembelian barang dagangan, kalian catat di kolom serba-serbi. Itu untuk kolom debit. Selanjutnya untuk kolom kredit, di sana dibagi menjadi dua kolom lagi, yaitu ada potongan pembelian dan kas. Kolom potongan pembelian kalian isikan dengan potongan pembelian yang kalian terima jika kalian membayar hutang kalian sesuai syarat pembayaran yang ada. Saat pembelian secara kredit sebelumnya, di sana kan tercantum ada syarat pembayarannya. Jika kalian memenuhi syarat pembayaran tersebut, maka kalian akan memperoleh yang namanya potongan pembelian. Potongan pembelian tersebut kalian masukkan di kolom potongan pembelian. Barulah nanti jumlah hutang kalian kurangi dengan potongan pembelian, itulah yang masuk ke kolom kas. Jadi total kas bersih yang keluar, yaitu dari hutang dagang dikurangi dengan potongan pembelian. Jika kalian tidak memperoleh potongan pembelian, berarti potongan pembelian kalian kosongkan. Langsung kalian catat di kolom kas. Berapapun pembayarannya, jika tidak memperoleh potongan pembelian, nilai tersebut langsung masuk ke kolom kas. Nah, agar lebih jelas, bisa kita mulai dengan contoh soal ya, biar kalian lebih paham lagi. Nah, berikut contoh transaksi jurnal pengeluaran kas. Di sini ada transaksi pengeluaran kas toko pelangi selama bulan Januari 2019 sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2019,
membayar hutang kepada CV Sintesa Jakarta sebesar Rp26.500.000 dengan potongan 2%, BKK nomor 201. Nah, bagaimana bentuk jurnal pengeluaran kasnya? Yang pertama yang harus kalian kerjakan yaitu kalian harus membuat judul dari jurnalnya. Di sini wajib, semua jurnal wajib diisi dengan judul jurnalnya. Mana yang harus kita isi pertama kali yaitu nama tempat usahanya. Kemudian nama jurnal yang akan kita kerjakan. Nah, sekarang kita mengerjakan jurnal pengeluaran kas, maka kalian isi dengan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya baru kalian isi dengan periode transaksinya, yaitu pada periode Januari 2019. Transaksi yang pertama terjadi pada tanggal 1 Januari 2019. Kita bisa isi tahun dan bulannya terlebih dahulu. Pada kolom tanggal. Terjadi pada tanggal 1. Kita membayar hutang kepada CV Sintesa. Jadi di sini keterangannya yaitu CV Sintesa. Yang kita bayar adalah hutang dagangan. Maka pada kolom debit kita isikan pada kolom hutang dagang, yaitu sebesar Rp26.500.000. Pada kolom pembelian kita kosongkan dulu. Pada kolom serba-serbi juga masih kita kosongkan. Nah, pada kolom kredit di bagian potongan pembelian, tadi di transaksi dikatakan kita memperoleh potongan sebesar 2%. Jadi, untuk mengisi kolom potongan pembelian ini, kita kalikan jumlah hutang dagang kita dengan potongan yang kita peroleh. Jadi, 26.500.000 kalian kalikan dengan 2%, sehingga kalian memperoleh Rp530.000. Untuk bagian kas, di sini sekarang kalian kurangkan jumlah hutang dagang kalian dikurangi dengan potongan pembelian yang kalian terima, sehingga total kas yang keluar yaitu sebanyak Rp25.970.000. Ini untuk transaksi yang pertama. Selanjutnya, pada tanggal 2 Januari 2019, membayar beban gaji karyawan untuk bulan Desember 2018 sebesar Rp4.620.000, BKK nomor 202. Bagaimana bentuk jurnal pengeluaran kasnya? Sini transaksi yang kedua terjadi pada tanggal 2 Januari 2019. Di mana kita membayar beban gaji karyawan. Jadi pada kolom keterangan bisa kita isikan membayar gaji. Karena kita membayar gaji, maka kolom hutang dagang kita kosongkan, kolom pembelian kita kosongkan juga. Nah, di kolom serba-serbi ini kita isi dengan hutang gaji. Kenapa hutang gaji bukan beban gaji? Karena kita membayar beban gaji untuk bulan Desember 2018, bukan membayar gaji untuk periode Januari 2019. Di mana kita isi kode refnya yaitu 212 dengan jumlah hutang gaji sebesar Rp4.620.000. Kita tidak memperoleh potongan sehingga kas yang keluar sama, yaitu sebesar Rp4.620.000. Ini untuk transaksi yang kedua. Transaksi selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2019 dibeli spare part
sebesar Rp1.800.000 secara tunai. BKK nomor 2013. Bagaimana bentuk jurnal pengeluaran kas untuk transaksi yang ketiga? Mana transaksinya terjadi pada tanggal 3, yaitu melakukan pembelian spare part. Jadi kita bisa isi keterangannya dengan membeli spare part. Karena ini bukan transaksi pembayaran hutang dagang, maka kolom hutang dagang kita kosongkan. Kemudian ini juga bukan transaksi pembelian barang dagangan, maka kolom pembelian kita kosongkan. Selanjutnya kita isi pada kolom serba-serbi dengan keterangan persediaan spare part dengan kode akun 114 sebesar Rp1.800.000. Sama seperti tadi, kita tidak memperoleh potongan pembelian, jadi kolom potongan pembelian kita kosongkan, sehingga kas yang keluar tetap sama, yaitu sebesar Rp1.800.000. Kemudian, tanggal 9 Januari 2019, membayar hutang kepada CV Adidaya sebesar Rp18 juta dengan potongan 2%, BKK nomor 204. Bagaimana bentuk jurnal pengeluaran kasnya? Mana transaksinya terjadi pada tanggal 9 Januari 2019, yaitu membayar hutang dagang kepada CV Adidaya. Nah, karena kita membayar hutang dagang, maka kita masukkan pada kolom hutang dagang, yaitu sebesar Rp18 juta. Kolom pembelian kita kosongkan, serba-serbi juga masih kosong. Kemudian dinyatakan juga kita memperoleh potongan sebesar 2%. Jadi sama seperti tadi, Rp18 juta kalian kalikan dengan 2%. Sehingga diperoleh hasil sebesar Rp360.000. Sehingga kas kalian yang keluar sebesar Rp17.640.000. Ini untuk transaksi yang keempat. Transaksi selanjutnya tanggal 16 Januari 2019 membayar beban listrik dan telepon sebesar Rp450.000, BKK nomor 2015. Bentuk jurnal pengeluaran kasnya yaitu transaksi terjadi pada tanggal 16, di mana kita membayar beban listrik dan telepon. Membayar listrik dan telepon. Karena bukan transaksi pembayaran hutang dagang, kita kosongkan. Bukan transaksi pembelian, kita kosongkan juga. Kemudian kita lanjutkan pada kolom serba-serbi. Kita isi dengan beban listrik dan telepon. Dimana kode refnya yaitu 615 sebesar Rp450.000.
kita tidak memperoleh potongan, jadi kita kosongkan sehingga kas yang keluar yaitu sebesar Rp450.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2019 membayar hutang kepada CV Sintesa Jakarta sebesar Rp10.325.000 dengan potongan 2% BKK nomor 206. Bentuk jurnal pengeluaran kasnya yaitu kita membayar hutang kepada CV Sintesa pada tanggal 17 Januari 2019. Karena kita membayar hutang dagangan, maka kita masukkan pada kolom hutang dagang sebesar Rp10.350.000. Pada kolom pembelian kita kosongkan karena kita membayar hutang. Selanjutnya, tadi juga dikatakan bahwa kita memperoleh potongan sebesar 2%. Sehingga 10.325.000 kalian kalikan dengan 2% dan memperoleh hasil sebesar 206.500. 206.500. Sehingga kas kalian yang keluar yaitu sebesar Rp10.118.000. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2019 membayar beban iklan sebesar Rp360.000 BKK nomor 207. Bentuk jurnalnya yaitu transaksi pada tanggal 24 di mana membayar beban iklan. Jadi kolom hutang dagang kita kosongkan, pembelian juga kosong. Di kolom serba-serbi baru kita masukkan yaitu beban iklan. Dengan kode refnya yaitu 612 sebesar Rp300.000. Kita tidak memperoleh potongan pembelian, jadi kita kosongkan dan kas yang keluar yaitu sebesar Rp300.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2019 membayar hutang kepada CV Limas sebesar Rp20.500.000 BKK nomor 209. Bentuk jurnalnya yaitu transaksi tanggal 29 Januari 2019 membayar hutang kepada CV Limas. Karena membayar hutang dagangan, berarti kita masukkan di kolom hutang dagang, yaitu sebesar Rp20.500.000. Kolom pembelian kita kosongkan, di serba-serbi juga kosong. Nah, tadi kita memperoleh potongan atau tidak? Ternyata kita tidak memperoleh potongan pembelian. Jadi pada kolom potongan pembelian kita kosongkan juga. Sehingga kas yang keluar tetap sama, yaitu sebesar Rp20.500.000. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 membayar beban gaji bagian penjualan dan administrasi masing-masing sebesar Rp4.500.000 dan Rp6.000 BKK nomor 210. Nah, bentuk jurnalnya yaitu transaksi pada tanggal 30 Januari 2019 di mana kita membayar gaji.
Karena bukan pembayaran hutang, maka kolom hutang dagang kita kosongkan. Kolom pembelian juga kita kosongkan. Kita masukkan di kolom serba-serbi. Yang pertama yaitu beban gaji bagian penjualan. Dan yang selanjutnya beban gaji bagian administrasi. Di mana untuk ref dari beban gaji bagian penjualan kita isi dengan 611, yaitu sebesar Rp4.500.000. Dan beban gaji bagian administrasi kita isi kode refnya dengan 617, yaitu sebesar Rp6 juta. Jadi di sini pada kolom potongan pembelian kita kosongkan, dan pada kolom kas, jadi untuk beban gaji bagian penjualan, kas yang keluar yaitu sebanyak Rp4.500.000. Dan kas yang keluar akibat pembayaran beban gaji bagian administrasi yaitu sebesar Rp6 juta. Dan yang terakhir, pada tanggal 30 Januari 2019, Tuan Yuda sebagai pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar Rp1.500.000. PKK nomor 211. Bagaimana bentuk jurnal pengeluaran kas yang terakhir? Di mana terjadi pada tanggal 30 Januari 2019. Yaitu Tuan Yuda sebagai pemilik mengambil kas secara pribadi. Berarti di sini terjadi pengambilan prive. Di kolom hutang dagang kita kosongkan, kolom pembelian juga kosong, kita isi di kolom serba-serbi dengan keterangan prive Tuan Yuda dengan nomor referensinya yaitu 313 sebesar Rp1.500.000. Jadi tidak ada potongan pembelian sehingga kas yang keluar jumlahnya sama yaitu sebesar Rp1.500.000. Itulah bentuk jurnal pengeluaran kas transaksi yang terakhir. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan masing-masing kolomnya. Di mana total dari hutang dagang kita yaitu sebesar Rp75.325.000. Kemudian total dari serba-serbi yaitu sebesar Rp19.170.000. Kemudian total dari potongan pembelian sebesar Rp1.098.500. Dan yang terakhir total kas yang keluar yaitu sebesar Rp93.398.500. Nah, di sini tetap harus ada keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit. Jadi jika
jumlah hutang dagang kita jumlahkan dengan total dari serba-serbi akan menghasilkan sebesar Rp94.495.000. Begitu juga dengan total kreditnya, yaitu potongan pembelian dijumlah dengan total kas, yaitu menghasilkan sebesar Rp94.495.000. Nah, demikian pembahasan materi kita hari ini, yaitu mengenai jurnal pengeluaran kas. Semoga kalian bisa memahami isi dari materinya. Kemudian untuk materi selanjutnya, jurnal khusus yang selanjutnya, yaitu masih ada jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas, akan kita bahas di pembelajaran minggu depan. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita akhiri sampai di sini. Ibu tutup dengan Paramusanti. Om Santi Santi Santi.